Oke, sekarang kita kerjakan clipper ya, clipper voltage. Dari rangkaian di samping, berapa nilai tegangan puncak positif dan negatif di R2 dan untuk dioda dengan tegangan Ni-nya yaitu 0,7 volt. Tegangan Ni itu adalah sama dengan tegangan forward voltage-nya 0,7 volt. Ini ada pendekatan ya, pendekatan karena kan pasti tuh dioda itu pasti ada sedikit resistance blocknya. Nah, ingat ya, V forward voltage itu sama dengan V-nya tambah tuh I itu I lagi I dioda dikali resistasi bulk. Tapi karena kan untuk simplifitas kita akan bilang kalau V voltage itu 0,7 volt ya. Oke. Ada kan tuh ada sumber tegangan ya. Nah, lihat dulu pas arus sini ya. Contoh sini kan sini V-nya ya. Berarti mereka butuh lewatin 0,7 volt dan 2 volt. Berarti sini voltage drop sini adalah 2,7 volt. Dan kalau pas lawan arah ya, lawan arah sini berarti sini kan lewat 2 volt ya, 2 voltnya pasti plus nih, 2 volt. Juga sini 0,7 volt. 0,7 jadi 2 volt. Berarti di sini juga sama 2,7 volt. Nah, berarti kalau aku gambar grafik dulu. Nah, berarti mereka akan kayak gini nih bentuk nih. Arus lewat sini ya. Pas ini masuk ke breakdown voltage-nya ya, maka tegangan pada sini akan ngeklaim di 2,7 volt. Kenapa 2,7 volt? Karena sini voltage drop-nya 2,7 volt. Di sini akan ngeklaim di 2,7 volt. Dan pas di sini ya, akan ngeklaim juga di 2,7 volt. Nah, kayak itu. Tapi kayak mana kalau ini nih sumber arusnya itu di sini sumber arusnya itu kayak ini bentuknya. Nah kan? Nah, berarti ini berlawanan arah nih, berlawanan arah, ya kan? Berarti pas di sini kan min 0,7 volt. Tapi pas di sini plus 2 volt. Kalau bentuk kayak gini ya. Berarti sini mana nambah arusnya? Mana nambah arusnya jadinya itu? Sini mana nambah arusnya menjadi 1,3 volt tambah arus sini. Berarti pas arus out sini ya akan naik 1,3 volt. Sesuaiin aja dengan yang ada di soal. Jadi ya paling penting itu kamu tahu dulu ini arahnya kemana, ini arah kemana. Itu penting banget, penting banget ini arahnya. Arah-arah kayak gitu penting banget. Oke, lanjut ya. Nah, slide sini ada clamper nih. Di mana slide nih kalau sini ada kapasitor 1 dan kapasitor 2. Nah, ini namanya itu tuh ini clampernya. Dan ini ada pin detektor. Nah, kita tahu kan kalau tuh VPIC-nya dari sumber ya, sumber sama dengan 15 volt ya, 15 volt. Ini RMS ya, ini RMS. Karena kalau kamu mau gitu clamper ya ingat, kamu butuh tukar dulu ke tuh VPIC ya. Jadinya 15 volt kali akar 2 sama ya kayak tadi aku kasih tahu ya, jadinya setara dengan 17 volt ya, bilang setara dengan 17 volt. Ya kan? Jadi kan mintanya kan VPIC sumber dan output clampernya atau VPIC ya, ini VPIC. Dan juga tuh, ini VPIC juga nih, VPIC pada load. Nah, berarti ini ya VPIC pada sumber tuh ada 17 volt ya. Dan sekarang VPIC pada clampernya nih. Sini ya, di sini ya, yang hijau. VPIC pada clamper. Itu akan sama dengan, karena kan di sini kan kapasitornya akan naik sama dengan tuh kan, sama dengan VPIC-nya. Berarti kapasitornya akan ngecharge, jadinya kapasitornya akan ngecharge sampai 17 volt ya. Tapi masalahnya ini, dioda ini kan pakai pendekatan kedua. Berarti dioda sini ada 0,7 volt dropnya. Berarti 17 volt dikurang 0,7 volt ya. Berarti sini ada 16,3 volt voltage dropnya. Berarti kapasitor ini akan bekerja sebagai baterai dengan baterainya punya tegangan 16,3 volt. Berarti di sini tinggal kita tambahin aja, tambahin nih 17 volt. Masukkan 17 volt nih, masukkan 17 volt. 17 volt ya kan, ditambah sama dengan baterai dan kapasitornya nih. Itu 16,3 tambah 16,3 berarti ini sama dengan 33,3 volt. Ya kan? Nah, sekarang cari dulu dah VPIC di sini. Nah, VPIC di sini ya, jangan ke trik ya. Kalau kamu tuh gini, VPIC-nya akan sama. VPIC pada tuh voltage
tuh peak detectornya. Peak detector tuh cara sih sama juga kan, sama peak detector tuh posisi sini di sini sama, jadinya peak detector atau or RL sama dengan 33,3 volt. Nah, jadinya apa yang membedakan ini sama ini? Tegangannya apa bedanya? Nah, ini yang membedakan nih. Nah, sini kan perhatikan tuh kalau gelombang DC ya. Jadi kalau kamu udah dia, kalau semua ada di bagian positif ya, udah dibilang DC, dibilang DC. Tapi kalau ada negatif, ada bagian negatif, ada bagian negatif dan positif, baru ada dengan AC. Nah, sini kita lihat nih kalau yang peak detector itu keluar outputnya kayak gini bentuknya nih. Nah, outputnya kenapa bentuknya kayak gini? Dikarenakan kapasitornya akan nge-discharge nih, pas di bagian sini ya positif ya. Kapasitornya akan naik, akan nge-charge, dan pas pas arus sumbernya ya, tegangan sumbernya nurun ya, kapasitornya akan discharge nih. Kalau misalkan discharge-nya ke sini, set discharge. Discharge langsung, jadi akan discharge ya, bawah turun sampai pas sumbernya naik lagi, kapasitornya akan nge-charge lagi dan discharge lagi. Nah, ini namanya ripple voltage. Ripple voltage sama nih. Ripple voltage. Nih, ripple voltage sama ya. Nah, sebenarnya sih clamper juga nih bagi tegangan sini juga akan mengikuti ripple voltage juga. Tapi kalau kamu mau ripple voltage yang nggak kelihatan, ripple voltage-nya untuk tidak terlalu signifikan ya, kamu perlu tahu ya kalau ripple tuh setara dengan sama dengan IRC ya. RC tuh IRC dengan tuh RC kali F kali C. Nah, untuk Steve Clamper ya, Steve Clamper itu tegangan clamper dan tegangan sumber tuh hampir mirip gelombangnya mirip banget, mirip banget. Jadinya tuh contoh kayak sini cuma penaikan 16 volt ya. Di sini naikkan cuma 16 volt. 11 tuh. Sini juga 16 volt. 16,3 ya, 16,3. 16,3. Ingat di sini 16,3. 16,3, sini juga 16,3 volt. Tapi kalau kalau voltage-nya itu tinggi ya, tinggi maksudnya itu rene ini tinggi banget ya, tinggi. Maka nilai pada setiap waktu itu akan berbeda-beda. Nilai antara V itu V clamper dan V pada sumber itu akan berbeda nilainya. Nah, itu kenapa Steve voltage itu namanya Steve clamper ya, namanya Steve clamper tuh. Steve clamper itu sama dengan RL ya, L pada load kali dengan kapasitans harus lebih besar dari 100 periode. Ini periode nih. Oke. Tambahan nih, dan carilah apakah terjadi jika clamper tersebut ada tripler. Nah, jika clamper tersebut tripler, nah kita tinggal tambahin aja nih sama 16,3 tuh 16 volt, dikarenakan di sini kan cuman tambahan aja ya, tripler ya, namanya tripler juga ya. Jadi cuma kita tinggal tambahin 16,3 volt dikarenakan voltage discharge dari kapasitornya. Nah, dikarenakan itu juga ada butuh kekurangan 0,7 volt. Nah, kekurangan 0,7 volt karena ada dioda lagi sini dan dioda lagi. Jadi totalnya adalah 48,9 volt. Oke. Nah, di sini jika kita ketahui kalau beta adalah sama dengan 300 dan berapakah IB, IC, VCE dan power pada dioda. Nah, ingat ya, kalau nih penting. Beta juga ditulis juga sama dengan HFI nih. Jadi kalau di soal nanti ada juga HFI ya, jangan kaget ya. HFI itu juga sama dengan beta, sama aja. Juga beta itu seringnya dibilang VDC ya, VDC ini. Oke, itu aja sih. Sini nih, aku mau cari IB ya. IB sini, berarti IB sini ya, IB. Ini IC kan? IC. Nah, ingat ya, pakainya hukum Kirchhoff. Sini VBB 10 tambah RB-nya kali IB ditambah sini VBE. VBE itu seringnya cuma voltage nih sih. Voltage-nya itu 0,7 volt. Sama dengan 0 nih. Berarti sini min 10 tambah
10 pangkat 6 dikali IB ditambah VBE itu 0,7 sama 0. Nah, itu berapa tuh? Berarti itu IB-nya tuh IB akan sama dengan tuh 9,3 bagi 10 pangkat 6 berarti 9,3 mikroampere, ya kan? Nah, tuh dapat IB tuh. IB dapat nih IB. Sekarang tuh IC. IC itu akan sama dengan ya, ingat ini. Ingat. Berarti IC itu akan sama dengan IB dikali beta. Berarti 9,3 mikroampere dikali dengan 300 ya. 300 berarti sama dengan 2,79 miliampere. Nah, pertama dia udah dapet nih. Pertama tahu dulu apakah ini saturasi atau tidak. Karena kan kenapa perlu tahu itu? Karena kan kalau untuk nilai beta di saturasi bagian saturasi itu pada beda nilainya, bervariasi. Tapi kalau di dalam daerah aktif itu nilai beta itu akan sama, lurus. Jadi kalau mau cari saturasi itu IC saturasi ya, saturasi, maka kita bikin V itu VCE itu sama dengan 0 buat saturasi. Jadinya VCC kan kurang VCE kan dibagi R tot. Maka berarti ini adalah 12 ya, 12 kurang bagi 1 kilo ohm 1000 sama dengan 12 miliampere. Nah, lihat nih. Sini 12, sini 7. Kan di bawahnya ya, nih sini kan IC yang asli dengan IC saturasi itu di bawahnya kan, berarti ini aktif. Ini aktif. Berarti aktif. Kalau di atasnya ya, kalau nilai IC ini di atas dengan IC saturasi berarti itu namanya daerah saturasi. Oke. Saya tahu itu. Hapus dulu nih, hapus dulu. Selanjutnya cari VCE. VCE pakai sama kayak hukum Kirchhoff, nanti dapat ini ya, hukum Kirchhoff. RC kali IC sama dengan VCC itu 12 kurang RC itu 1 kilo ohm 1000 kali IC itu 2,79 miliampere. Berarti ini akan sama dengan 9,21 volt VCE. Sekarang tegangan power dioda itu VCE kali IC ya. Sini VCE kali IC itu sama dengan 9,21 kali 2,79 miliampere. Jadi 25,7 miliwatt. Nah, ini 0,7 miliwatt itu maksudnya apa nih? Ini adalah berapa banyak watt yang dibikin jadi energi termal. Ke B, dimana jika VCE sama dengan 3 volt dan beta tidak diketahui, carilah current gain dari rangkaian tersebut. Nah, sini kita cari beta nih. Beta jika kalau VCE-nya itu ketahui kalau VCE-nya itu sama dengan 3 volt. Nah, gimana caranya? Nah, dari tadi kan pasti A nya tahu ya kalau IB-nya kan sama dengan sini kan. Sama dengan 9,3 mikroampere. Dan dia tahu kalau beta itu sama dengan IC dibagi IB kan. Nah, maka di sini kita cari IC pakai hukum Kirchhoff nih, hukum Kirchhoff nih. Nah, dari kalau kita dapat sini ya, berarti IC-nya itu akan sama dengan 9 dibagi 1000. Berarti sama dengan 9 miliampere. Nah, saling pakai beta, jadinya 9 miliampere per 9,3 mikroampere. Berarti sama dengan 967,74 current gain-nya. Lumayan gede sih. Oke, lanjut. Nah, ini seperti saya bilang nih, ada HFI nih. HFI itu 100, itu sama aja kayak BDC nih, atau beta DC. Nah, jadi HFI sama dengan 100. Nah, pertama di sini kita cari dulu RC. Nah, cari RC kayak mana? Dikarenakan sih mintanya kan carilah center Q point RB dan RC. Pertama cari dulu RC. RC-nya itu adalah sama dengan pakai hukum Kirchhoff ya. VCC dengan VCE bagi IC. Ini tinggal pakai hukum Kirchhoff. Nanti dapat sini kalau VCE itu kan 12 ya. Ingat, sini kan center Q point ya. Center Q point itu berarti ada setengah dari VCC. Dua gini pakai sumbu X nih, sumbu X. Dan ini ada setengah dari IC saturasi. Ini Y.
Berarti kan kalau setengah dari VCC itu adalah 6. Jadinya IC itu bisa 100 pangkat min 3 atau enggak 20 pangkat min 3 atau enggak pangkat min 3 aja. Tapi buat hati-hati juga buat kita akan masuk ke dalam saturation region ya. Jadi kita pakainya 20 kali 10 pangkat min 3. Nah, kenapa kita carinya itu, kenapa kita anggap kalau VC itu 6? Dikarenakan kita mau nilai RC dan RB yang bikin nilai dari IC-nya dan IB-nya itu masuk ke dalam key point. Itu kan kita mau kan? Ya kan? Nah, di sini kalau kita cari ya, maka RC-nya akan sama dengan 300 ohm. Berarti di sini 300 ya. 300 ohm. Sekarang cari IC saturasinya nih. Saturasi itu sama dengan 12 kurang 0. Ini 12 itu VCC. Ini VCE. VCE pasti 0 dikarenakan cari saturasi. Jadinya ini juga RC. RC-nya itu sama dengan 300 ya, langsungnya 300 ya. 300 jadinya nih RC-nya 40 mA. Nah, di sini kan tuh IC-nya kan 20 kali 10 pangkat min 3, di sini 40 kali 10 pangkat min 3. Nah, di sini kan berarti daerah ini aktif. Ini aktif dua ini. Sekarang kita cari IB-nya. IB sama dengan IC per beta. Nah, IC-nya ini IC berarti 20 kali 10 pangkat min 3 per 100 berarti sama dengan 0,2 kali 10 pangkat min 3 ampere. Itu sama dengan 0,2 miliampere. Nah, dengan IB tahu, sekarang kita cari RB. RB sama dengan VBB kurang VBE per VBB VBR per IB sama dengan 10 kurang 0,7 per IB-nya tadi sini ya 0,2 miliampere, berarti sama dengan 460 sama dengan 46,5 kilo ohm. Di sini 46,5 kilo ohm dan kilo ohm. Oke. Dan apa tuh RB RC-nya? Kita cari key point nih. Oke, nah lihat nih, ini adalah grafiknya dengan garis aktifnya, juga dengan properti dari transistornya nih. Nah, ini key point center key point-nya tuh, lihat sini kan koordinatnya. Setengah VCC adalah 6 volt dan setengah dari IC saturasi adalah 20 mA. Itu ada center key point kita. Oke, lanjut ya. Lihat gambar di samping. Jika diketahui kalau beta sama dengan 75, apakah rangkaian tersebut dalam saturasi? Dan jika iya, apakah hard saturasi atau soft saturasi? Ingat, kalau hard saturasi itu berarti B-force harus lebih kecil dari sama dengan 10. Dan untuk soft, D-force-nya harus lebih besar dari 10 dan B-force harus lebih kecil daripada BDC. Ini BDC ya. Nah, B-force itu apa? B-force itu adalah, lihat di sini ya. B-force itu di sini adalah beta di era saturasi. Nah, itu secara simpel ya. Jadinya kalau kita mau cari itu apakah rangkaian tersebut dalam saturasi tidak, seperti tadi, cari dulu IC-nya, IC saturasi. Itu sama dengan VCC kurang VCE per RC. VCC itu adalah 12 ya, VCE-nya 0, bagi RC-nya itu adalah 1,2 3 sama dengan 10 miliampere. Nah, kita cari aja IB dulu ya. IB sama dengan VBB kurang VBE per RB dengan 10 kurang 0,7 bagi 15 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,67 miliampere. Nah, secara IC-nya pasti kan sama dengan IC-nya kan sama dengan sesuai ini, jadinya 0,67 kali 75 sama beta ya, betanya
75. Jadi sebenarnya 50,25 mA. Nah, lihat nih. Ini sama ini IC biasa lebih besar daripada IC saturasi. Nah, ini nggak mungkin. IC saturasi itu adalah IC maksimum. Nilai maksimum dari IC. Nah, kalau IC biasa itu lebih besar daripada IC saturasi, maka ini dalam daerah saturasi. Oke, kalau kita tahu soal saturasi ya, berarti dijawab nih. Dijawab. Sekarang kita cari apa yang hard atau soft reset. Sekarang cari B-force-nya. Nah, B-force itu bisa disimpulkan kalau B-force itu sama dengan IC saturasi per IB. IC saturasi itu sama dengan 10 mA per IB-nya itu adalah tadi mana? Oh ya, 0,67 mA. Nah, kalian dapatkan kalau ini sama dengan 16,13. Setara ya nih, setara. Ini kalau kita lihat sini kan 16,13 itu adalah soft. Jadi ini soft saturated. Soft saturated. Oke. Lanjut. Oke, sekarang lihat gambar samping, carilah keepon dari rangkaian tersebut. Nah, kita sekarang anggap sini kalau keepon diminta itu adalah itu ya, amplifier ya. Amplifier itu keepon itu center. Nah, ada juga sih yang namanya saklar. Saklar itu keeponnya itu lebih mendekati kepada IC1. Atau keeponnya itu mendekati VCC sama dengan VCE. Nah, itu kalau keeponnya. Hapus dulu. Nah, di sini kita tahu kalau VCE sini, VCE yang diminta tuh VE itu yang diminta tuh adalah VE sama dengan 5 kan sih 5 untuk sini sini 0,7 jadi 5 kurang 0,7 sama 4,3 volt. Berarti di sini 4,3 volt. Langsung kita cari IE-nya. IE sama dengan tegangannya 4,3 volt dibagi resistansinya tuh 1 kali 10 pangkat 3 sebenarnya 47 mA. Nah, dikarenakan kalau IE itu sama dengan IC nih tambah IB kan. Ya, tapi kan IB itu seringnya tuh sangat-sangat kecil. Jadinya seringnya kalau kita anggap itu IE itu sama dengan IB. IE itu sama dengan IC. Jadi kalau kita tahu gitu, berarti ini bisa dibilang ini sama dengan IC. Nah, kalau gitu bisa nih cari VC nih. Nah, VC itu apa? VC itu ini nih. Dari sini VC. Itu VC tuh. VC itu sama dengan 15 dikurang 47 ya. 47 nih arusnya nih 7 mA kali 2 kilo ohm. 2 kilo ohm tuh ini 2 kilo ohm nih. 2 kilo ohm nih cuma itu sih voltage dropnya. Voltage drop. Voltage dropnya dari sini sama dengan langsung ya 5,6 volt. Ya dapat nih 4,3 dan 5,6 volt. Berarti kita cari itu center point-nya nih, center point key point-nya. Key point-nya sini set. Ini IC sat. Ini itu VCC sama dengan VCE. Di sini key point-nya nih, key point. Nah, cari IC-nya ini. Berarti ini 15 bagi totalnya, total di sini ya, total di sini. Seperti 3 kali 10 pangkat 3 tambah sama dengan 5 mA. Ya kan, langsung sini VCS 15 volt. Berarti di sini key point centernya itu adalah 7,5 ya, 7,5 volt dan 2,5 mA. Oke, dapat tuh. Nah, juga tambahan ya, kalau itu ya, kalau kita mau bikin ini lebih akurat ya, kau bisa pakai rumus ini. IC sama beta DC per
beta DC plus 1 kali IE. Nah, tapi rumus ini sering dipakai tuh kalau betanya tuh kecil. Kalau betanya besar kayak contoh ini 100 ya, 100, lalu betanya itu sama dengan 150, 200 gitu, gak usah pakai karena hasilnya sangat-sangat tidak signifikan dalam perhitungan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat dalam menjalankan UTS-nya. Terima kasih.